Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dibantu untuk menyambut juga. Iya. Berdoa mulai. Min. Berdoa selesai. Beri salam. Ibu absen dulu. Sari. Juga. Ustaz kayaknya Bu. Isinya sih belum ya. Rizkia, Eci, Alia, Korea nih. Hadir semua ya. Ya. Saya ingin sebut. Ya, Angga ya, bilang ya Angga. Baik, hari ini gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Oke, kalau nggak sarapan ya daripada hari ini kita belajar tentang bank sentral. Bank sentral. Sebelum itu kalian udah pernah baca atau melihat atau mendengar tentang bank sentral belum? Sudah ya. Jadi sini mau jelaskan lagi pengertian dari bank sentral. Oke, kita lihat di sini ada apa itu bank sentral. Kepada kredit tolong bacakan boleh? Boleh Bu. Bank sentral adalah lembaga keuangan utama di suatu negara yang bertanggung jawab mengelola sistem moneter dan menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Oke, jadi bank sentral itu adalah lembaga keuangan utama yang bertanggung jawab mengelola sistem moneter dan menjaga stabilitas ekonomi. Nah, jadi dalam sebuah negara itu ada satu lembaga keuangan yang bertugas menjaga stabilitas ekonomi. Ibaratnya bank sentral itu adalah pemimpin dalam dunia keuangan ataupun perekonomian di suatu negara. SPP-nya mana? Bank sentral itu kalau ibaratkan dengan tubuh manusia, bank sentral itu adalah jantungnya. Di mana jantung itu kan memompa dan memastikan semua organ tubuh itu berjalan lancar. Begitu juga dengan bank sentral. Bank sentral ini memastikan semua sistem keuangan ataupun sistem perekonomian di suatu negara itu berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Oke, sampai sini paham? Nah, di Indonesia, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Gimana kalau di negara lain, Bu? Gimana kalau menurut kalian ada atau tidak bank sentral di negara lain? Ada. Ya benar, pastinya ada ya. Contohnya di negara Malaysia, itu bank sentralnya ada namanya BNM, Bank Negara Malaysia. Di Jepang itu ada Reserve of Bank Japan atau disingkat dengan BEO. Nah itu di beberapa negara. Oke, selanjutnya paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya
ataupun pihak-pihak tertentu saja. Misalnya di suatu negara, yang mana negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang sehat, itu pasti di negara tersebut akan adanya banyaknya lowongan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian terjaganya stabilitas sistem keuangan. Oke, sampai situ stabilitas pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selanjutnya ada menjaga stabilitas sistem keuangan. Kalau yang poin 1 menjaga stabilitas nilai mata uang, yang poin 3 menjaga stabilitas sistem keuangan. Di situ bank sentral menjaga kestabilitasan sistem keuangan, mengatur agar sistem keuangan itu berjalan dengan lancar, aman dan efisien sebagaimana mestinya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat, mengatur sistem pembayaran yang aman dan efektif. Tentunya kita pasti pernah transfer uang, pernah kan kalian semua? Kemudian membayar saat kode QR, ya kode QR tekan saat belanja. Nah itu QRIS. Itu bank sentral menjaga agar pembayaran yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Misalnya agar tidak terjadinya kebocoran data, sistem yang tidak aman. Nah begitu. Oke, tujuan bank sentral aman? Paham? Oke, lanjut ke fungsi. Nah, untuk fungsinya ada 4 juga. Yang pertama, mengatur kebijakan moneter. Di sini maksudnya adalah bank sentral itu menjaga dan memastikan agar aliran peredaran uang itu sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, kebijakan moneter. Kemudian kedua, penerbit uang. Jadi bank sentral ini adalah satu-satunya lembaga keuangan yang berhak mencetak dan mengedarkan uang. Dan tetapi bukan karena bank sentral ini bisa mencetak uang, lalu mereka dengan seenaknya mencetak uang, itu tidak. Itu ada aturannya semua. Seperti yang tadi dijelaskan ya, kalau misalnya percetakan uang terlalu banyak, kemudian diedarkan terlalu banyak, itu akan mengakibatkan inflasi tadi. Akan mengakibatkan inflasi. Sebaliknya juga ketika peredaran uang atau percetakan uang yang terlalu rendah, itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ya, ataupun deflasi. Yang ketiga, pengawas dan pengatur perbankan. Di sini bank sentral itu seperti ibaratnya induknya kan. Tentu di bawahnya itu ada bank umum ataupun bank daerah. Bank umumnya apa? Yang biasa kita lakukan untuk bank BCA, BCA, bank Lampung, bank daerah, dan lain sebagainya. Itu mereka diawasi dan diatur oleh bank sentral. Bank sentral tentunya bank sentral ini ada peraturan yang harus dipatuhi oleh bank-bank umum yang guna untuk pengawasan bank sentral tadi. Ya Bu. Yang keempat, menjaga kelancaran sistem pembayaran seperti yang tujuan tadi menjaga agar semua transaksi yang masyarakat lakukan itu tetap aman dan efisien. Oke, lanjut. Peran bank sentral. Yang pertama, boleh dibacakan. Peran bank sentral yang pertama itu adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, stabil terhadap inflasi di dalam negeri, stabil terhadap nilai tukar mata uang asing. Yang kedua, mengelola kebijakan moneter, mengatur jumlah uang yang beredar untuk mendukung stabilitas ekonomi. Yang ketiga, mengawasi dan mengatur perbankan, memastikan sistem perbankan berjalan dengan sehat dan stabil. Ya, betul. Jadi
Peran dari bank sentral itu ada beberapa ya. Yang pertama itu sudah dibacakan tadi, stabil terhadap inflasi di dalam negeri ya, yang sudah ibu jelaskan tadi ya, bahwa penyebaran uang, peredaran uang itu harus sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan dan juga tidak berkurang. Yang kedua, mengelola kebijakan moneter, mengatur jumlah uang yang beredar untuk mendukung stabilitas ekonomi, agar supaya sistem keuangan di Indonesia itu tetap stabil. Oke, selanjutnya peran bank sentral selanjutnya, ada yang mau bantu membaca? Oke, pada ini ya. Bank mengelola cadangan devisa menstabilkan nilai tukar rupiah dalam perdagangan internasional. Yang kelima, menjadi lender of last resort, memberikan pinjaman darurat untuk bank yang mengalami krisis likuiditas. Yang keenam, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan kebijakan yang mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. Yang ketujuh, ada berperan dalam kerjasama internasional. Oke, ya ini ya lanjutan dari peran bank sentral ya. Berperan dalam kerjasama internasional, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menjadi lender of last resort atau memberi pinjaman darurat untuk bank yang mengalami krisis likuiditas. Jadi bank sentral itu memberikan bantuan ketika misal ada suatu bank yang memang lagi sedang mengalami krisis likuiditas. Di situ bank sentral bertugas membantu dan memberikan bantuannya untuk bank tersebut yang mengalami likuiditas. Ini benar Bu. Oke, selesai ya. Sampai sini materi tentang bank sentral paham? Iya, paham. Ada teman saya tadi ngomong paham. Ya nanti kita jelaskan lagi. Sekarang ibu minta kalian buat kelompok 5 orang satu kelompok, boleh? Bisa? Ya, bisa satu. Oke. Tugas masing-masing kelompok itu ada 2 tugas ya. Tugas apa? Boleh dicatat? Tugas yang pertama. Oke, siap ya? Kelompok pertama ya? Ya, kelompok pertama. 2 kelompok saja. Buat 2 kelompok. Kelompok satu. Mengapa penting adanya bank sentral di suatu negara? Itu untuk kelompok satu. Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 ya. Ya Bu ya. Analisis perbedaan antara bank sentral dan bank umum. Ibu beri waktu 5 menit dan segala perwakilan akan mempresentasikan. Bisa? Oke. Ibu cari dulu jawabannya. Oke. Udah bisa? Udah bisa dijawab? Bisa. Kok bisa? Oke. Kelompok 1 atau 2 nih, silakan. Oke, 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mewakili dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa penting adanya bank sentral di suatu negara? Ya. Bank sentral berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara melalui penerapan kebijakan moneter yang bertujuan mengendalikan inflasi, menjaga likuiditas perbankan, dan mencegah krisis keuangan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2. Ya Bu. Kelompok 2 mana? Ya, silakan. Saya akan menjawab. Oh iya, pertanyaan dari kelompok jawab ya soal nomor 2. Tugas dari kelompok 2. Soalnya itu analisisnya perbedaan antara bank sentral dan bank umum. Kalau bank sentral itu lembaga keuangan yang memiliki peran sentral dalam sistem keuangan suatu negara, yang mana bertindak sebagai regulator dan pengawas bagi seluruh lembaga keuangan lainnya. Sedangkan kalau bank umum ini lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Oke, benar sekali. Oke, tadi ya perwakilan dari kelompoknya masing-masing sudah mempresentasikan. Sekarang kembali ke tempat
namanya tugas cepat tepat. Siapa yang cepat mengangkat tangan dan tepat juga jawabannya akan dapat hadiah. Saya mau Dan hadiah. juga tidak malu boleh. Hadiahnya apa, Bu? Hadiah dong. Siap untuk soalnya? Tidak boleh menggunakan HP. So, HP-nya disimpan dulu. Oke, guys, yang pertama. Apa nama bank sentral di negara Malaysia? Udah menilai yang ada ya, Bu. Tadi udah duluan ini ya. BNN, BNN, Bank Negara Malaysia. Gimana teman-teman? Salah. Ada di bawah. Terus kamu yang mana? Mau milih, Bu. Saya maunya yang bimbing. Coba dua ya, Bu. Satu lagi pertanyaan. Kalau bisa. Nah, pertanyaannya adalah yang materi pertama. Simpulkan pengertian dari bank sentral. Saya. Silakan itu. Bank sentral adalah Bank sentral adalah lembaga keuangan yang berperan untuk menjaga stabilitas keuangan suatu negara untuk mencegah adanya inflasi. Oke, gimana udah ya? Udah ya? Tadi betul kamu saya. Tapi bagi dua ya. Benar ya? Bagi dua kok. Gua dengar gua mau jawab. Bagi dua. Bagi dua. Tadi Puspa sama itu ya. Awas plus. Seneng ya. Oke, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini, yaitu bank sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Tujuan utamanya yaitu menciptakan kestabilan nilai mata uang, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keseimbangan sektor